Sebagaimana yang sudah disampaikan, walaupun kasus saat ini sudah cenderung terkendali, namun kehati-hatian tetap diperlukan mengingat di masa Nataru terjadi kecenderungan peningkatan intensitas berkegiatan dan mobilisasi. Tanpa adanya aturan, periode Nataru sangat berpotensi berimbas pada lonjakan kasus, terutama menimbang perilaku masyarakat yang seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat. Oleh karena itu, melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, diantaranya adalah yang pertama, pengaturan kegiatan di rumah ibadah atau gereja. Pihak rumah ibadah diminta untuk membentuk Satgas sebelum menerima jemaat untuk beribadah. Satgas akan bertugas untuk mengawasi kedisiplinan protokol kesehatan selama rangkaian ibadah dan berkoordinasi aktif dengan Satgas COVID-19 di daerah setempat. Apabila ibadah fisik dilakukan, maka kapasitas keterisian ruang ibadah adalah maksimal 50%. Sebelum memasuki rumah ibadah, jemaat wajib melakukan screening kesehatan elektronik menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Yang kedua adalah peniadaan mudik saat masa Nataru. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda mobilitasnya baik dalam jarak dekat atau jarak jauh seperti mudik apabila tidak mendesak. Secara bersamaan, pemerintah juga menghimbau pekerja migran Indonesia untuk menunda kepulangannya mengingat kondisi kasus di beberapa negara lainnya masih tergolong dinamis. Yang ketiga, pengaturan perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan. Himbauan ini melingkupi larangan melaksanakan acara perayaan Tahun Baru, larangan untuk mengadakan pawai atau arak-arakan, serta larangan acara lainnya yang bukan merupakan rangkaian pokok peribadatan. Selain itu, tempat makan dan minum serta bioskop hanya dapat beroperasi dari jam 09.00 sampai dengan 22.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pemerintah daerah pun juga harus menutup semua alun-alun di daerahnya masing-masing pada tanggal 31 Desember sampai dengan 1 Januari 2022. Keempat, pengaturan cuti periode libur Nataru, yaitu dengan melarang pengambilan hak cuti bagi ASN, TNI, Polri, BUMN, dan karyawan swasta di masa Nataru sesuai surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 712, nomor 1 dan nomor 3 tahun 2021. Yang kelima, pengaturan di tempat wisata lokal di mana akan diterapkan sistem ganjil genap di area kunjungan wisata. Selain itu, kapasitas operasional tempat wisata adalah maksimal 50% dan pengunjung wajib melakukan screening dengan aplikasi Peduli Lindungi. Sebagai tambahan, pihak penyelenggara kegiatan wisata tidak diperkenankan untuk melakukan pesta perayaan yang berisiko menimbulkan kerumunan. Dan yang keenam, mobilitas masyarakat secara umum juga akan menerapkan sistem ganjil genap, tetap berlakunya syarat hasil negatif tes COVID-19 untuk perjalanan, dan menjalankan screening dengan Peduli Lindungi saat hendak masuk ke fasilitas publik. Fasilitas publik dan kegiatan masyarakat lainnya akan mengikuti aturan PPKM di level 3, termasuk peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga untuk meminimalisir kerumunan. Khusus terkait kawasan tempat tinggal warga, pengawasan kedisiplinan protokol kesehatan akan dilakukan oleh posko checkpoint yang terdiri dari unsur Satpol PP, TNI, dan Polri. Penyesuaian lainnya adalah terkait sektor pendidikan. Dalam hal ini, pihak sekolah dihimbau tidak meliburkan sekolah pada periode Nataru dan menetapkan waktu periode pembagian rapot di bulan Januari 2022 untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak-anak karena bepergian. Terkait dengan aturan di atas, pemerintah daerah dihimbau untuk segera mengadaptasi poin-poin arahan
yang akan berlaku sejak 24 Desember hingga 2 Januari 2022 dalam peraturan daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat dan daerah akan melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat. Pihak lain seperti tokoh atau pemuka agama, tokoh masyarakat, kepala desa, lurah, wali nagari, pimpinan perusahaan, atau pemberi kerja pada sektor non-formal dan media juga diharapkan dapat ikut berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi peraturan secara masif. Nantinya instruksi Menteri Dalam Negeri ini akan dipertegas dengan surat edaran dari Satgas COVID-19. Aturan yang tertuang dalam surat edaran akan mencakup aturan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan optimalisasi peran Satgas di tiap tingkat wilayah administratif dan di setiap fasilitas publik. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti semua peraturan yang ada demi memastikan keamanan bersama. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa update penanganan COVID-19 lain, diantaranya Badan POM telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization EUA vaksin Covovax pada tanggal 17 November 2021. Vaksin COVID-19 ke-11 yang dapat EUA di Indonesia ini diproduksi oleh Serum Institute of India dan akan diperuntukkan untuk masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pemberian vaksinnya dilakukan sebanyak 2 dosis dengan rentang interval dosis pertama dan kedua selama 21 hari. Pemerintah Singapura telah mengizinkan seluruh pelaku perjalanan dari Indonesia untuk masuk ke negaranya dengan skema Vaccinated Travel Lane atau VTL unilateral Singapura, terhitung mulai tanggal 28 November 2021. Dengan skema ini, maka pelaku perjalanan dari Indonesia yang memenuhi kriteria dapat melakukan perjalanan ke Singapura tanpa harus melaksanakan karantina pada saat kedatangan. Terdapat beberapa kriteria dalam kerangka VTL unilateral ini, yaitu vaksinasi penuh menggunakan vaksin yang diakui oleh WHO. Terdapat berbagai vaksin yang telah diakui WHO dan telah diberikan kepada masyarakat Indonesia, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, dan Sinovac. Yang berikutnya lagi adalah menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi bagi WNI, serta menunjukkan hasil negatif tes PCR dalam kurun waktu maksimal 2 hari sebelum keberangkatan, dan telah melakukan booking dan pembayaran tes PCR di Bandara Changi saat tiba, dan memiliki asuransi COVID-19 dengan minimum coverage cakupan berupa $30.000 Singapura untuk short term visitor. Informasi lebih lanjut dapat diakses di situs resmi, yaitu https://safetravel.ica.gov.sg. Terakhir, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru di Indonesia. Terima kasih atas seluruh pengorbanan dan kreativitas para guru dalam beradaptasi melakukan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam mensosialisasikan protokol kesehatan kepada peserta didik. Sebagai refleksi, masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan layaknya siswa yang telah berhasil belajar menjadi lebih pintar dan bijaksana dalam hidup berdampingan bersama COVID-19 tanpa tertular. Demikian konferensi pers pada hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab media. Terima kasih.